dengan Impres nomor 2 tahun 2022, di mana di dalam Impres tersebut ya sudah sangat jelas dan tegas apa yang menjadi amanat dari Pak Presiden, diantaranya membentuk tim P3DN kementerian, lalu kemudian pengurangan belanja impor sampai dengan 2023, lalu percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM melalui e-katalog. Syukur alhamdulillah ya, kami dalam melaksanakan amanat yang terdapat dalam instruksi Presiden ini ya, mendapat dukungan dari LKPP ya, jajaran Pak Haris dan teman-teman dari jajaran LKPP lainnya, sehingga dengan koordinasi yang intens antara Kumham dengan LKPP dan semangat Pak Menteri Hukum dan HAM ya, dalam menindaklanjuti amanat Pak Presiden, maka di Kementerian Hukum dan HAM terdapat beberapa program ketentuan untuk mendukung hal tersebut, yaitu yang pertama, kita memiliki surat edaran Menteri Hukum dan HAM tentang penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa. Lalu kemudian terdapat pula keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri, di mana yang surat edaran Pak Menteri ini ditekankan semua produk impor yang akan dibelanjakan oleh PPK wajib mendapatkan persetujuan dari Pak Menteri. Jadi untuk memastikan PPK kami tidak belanja produk impor, ya, artinya belanja produk impor jika memang karena keterpaksaan atau karena faktor kebutuhan atau berdasarkan kajian tertentu, maka untuk mendapatkan izin harus melalui persetujuan Pak Menteri. Ini pun juga sejalan dengan surat dari Pak Menko Marves. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pak Menteri mengeluarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Lalu kemudian untuk tahun 2023, ini kita sudah melakukan pembahasan, tim P3DN kita sudah melakukan pembahasan, yaitu akan dituangkan dalam bentuk keputusan Pak Menteri, yaitu penetapan belanja non-PDN 5% dari belanja modal dan belanja barang. Jadi untuk belanja non-PDN kita di Kumham itu hanya dipatok atau dibatasi tidak lebih dari 5%, dan itu dihitung dari belanja modal dan belanja barang setelah dikeluarkan yang blokir dan adanya kebijakan automatic adjustment. Dan tentunya jumlah ini berkurang dari tahun 2022. Lalu kemudian atas amanat Pak Menteri, Pak Sekjen pun juga menindaklanjuti, ya, menyiapkan beberapa bahan telahan untuk menghasilkan surat edaran dan keputusan di atas. Dan di samping itu Pak Sekjen pun juga menandatangani ya ketentuan tentang pedoman penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa. Karena memang kita memiliki 800 lebih satuan kerja ya, yang tersebar di kabupaten kota, ya, sehingga kami merasa perlu untuk merapatkan barisan dengan satu visi atau satu persepsi yang sama dalam pengisian RUP, sehingga di sini kami memiliki pedoman penyusunan RUP. Jadi kita pandu ya bagaimana mengisi RUP tersebut, karena kita paham ya kapasitas teman-teman di kabupaten di UPT kita ini tidak semuanya sama. Ya, mungkin masih ada beberapa yang perlu pendampingan khusus. Dengan adanya pedoman ini diharapkan bisa efektif. Lalu kemudian strategi yang kami lakukan, yaitu yang pertama, kita identifikasi jenis usaha dan pelaku usaha. Jadi di dalam pedoman kita itu, kita sudah lampirkan postur
postur anggaran ya atau dikenal dengan DIPA. Ya, di situ sudah kita identifikasi mana yang wajib UMKM ya, dan mana yang memang secara besaran tidak mungkin dilaksanakan oleh UMKM. Itu sudah kita state ya, sehingga seluruh satker bisa menerapkan atau mengimplementasikan, karena memang untuk mendapatkan definisi UMKM itu artinya tentunya tidak semua ya PPK kami memahami dari teman-teman dari tingkat kabupaten maupun kota. Lalu kemudian yang kedua, kami memanfaatkan tentunya katalog elektronik sektoral. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada LKPP yang di tahun 2022 ini menunjuk kami sebagai salah satu pilot project ya untuk dapat memiliki ya e-katalog sektoral. Ya, artinya dengan diawali oleh anggaran LKPP, dan di sini kami pun ya setelah mendapat pendampingan, kami akhirnya segera menambah lebih banyak lagi ya, mensosialisasi lebih luas lagi untuk e-katalog. Lalu kemudian kita juga publikasi pendampingan. Jadi kita setelah membuat katalog, kita lakukan publikasi yang luas kepada para penyedia barang dan jasa. Mungkin kalau beberapa kementerian lembaga menggunakan mekanisme business matching ya, karena kami punya satker sampai tingkat kabupaten kota, maka kami lakukan business matchingnya dengan kita meminta seluruh satker kita ya melakukan publikasi. Jadi kita tidak terpusat, tapi dilakukan di 33 kantor wilayah. Lalu kemudian yang keempat, kita tentunya dengan keputusan atau surat edaran yang telah diterbitkan oleh Pak Menteri dan Pak Sekjen, ya itu sudah sangat tegas bahwa kita komitmen pada P3DN. Lalu kemudian yang kelima, tentunya transaksi-transaksi ya kita selalu melakukan monef untuk memastikan semua yang sudah dilakukan pembelanjaan itu dicatat e-kontraknya ya, karena memang ini adalah hal yang butuh kedisiplinan dari setiap PPK. Oleh karena itu kami di sini menekankan adanya monitoring dan evaluasi. Pembatasan belanja impor pun juga menjadi salah satu strategi kami. Lalu kemudian terakhir adalah yang sangat penting, yaitu adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi kami dengan kementerian lembaga terkait. Di sini kami akan sampaikan langkah-langkah tersebut ya secara lebih spesifik. Yang langkah pertama misalkan identifikasi jenis usaha dan pelaku usaha. Di situ kita sudah jelaskan ya agar tidak salah tagging ya di dalam pengisian RUP, di dalam pedoman itu sudah cukup lengkap ya. Jadi sudah kita padu ya bagaimana cara men-tagging ya UMKM dan mana yang bukan non UMKM, mana yang UMKK dan non UMKK. Lalu kemudian next, begitupun juga terkait dengan belanja e-katalog sektoral, kita sekarang sudah punya 8, sudah produk tayangnya sudah ada 5.665 dan transaksinya juga sudah mencapai 94 miliar 742 juta, dan ini kami yakin akan terus meningkat. Di tahun 2023 sudah ada surat dari edaran Pak Sekjen ya yang menekankan kepada seluruh PPK untuk belanja yang sudah ada dalam etalase secara elektronik atau e-katalog sektoral. Kami dari sisi UKPBJ tidak akan menerbitkan lagi SK Pokmil apabila ada pengajuan-pengajuan yang barangnya sudah ada di dalam e-katalog sektoral. Jadi ini untuk mendukung pelaksanaan belanja elektronik. Di sini juga di e-katalog sektoral kita juga sudah ada logonya
Jadi UMKK juga kita sudah munculkan dalam logonya. Ini logo dari UMKK sesuaikan dengan RUP-nya. Lalu kemudian kita lakukan juga publikasi dan pendampingan. Jadi kita lakukan publikasi, jadi bisnis matching kita lakukan di 33 kantor wilayah. Lalu kemudian dari 33 kantor wilayah juga kita publikasikan untuk ke semua satker kita. Dan di sini kita membuka apabila ada pelaku usaha yang masih kesulitan untuk mendaftarkan produknya di katalog sektoral, bisa datang ke kantor ya untuk mendapatkan pendampingan, atau ya bisa melihat ke IG UKPBJ Kumham. Di situ sangat jelas sudah disampaikan prosedur dan persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi oleh pelaku-pelaku usaha. Di sini juga ya seluruh IG kantor wilayah pun juga kita minta untuk memasang ya pengumuman ya terkait dengan e-katalog sektoral Kumham. Lalu kemudian komitmen belanja non PDN pun juga ya sudah kami laksanakan dengan dalam waktu dekat akan ada keputusan Pak Menteri produk apa saja yang masih bisa dibelanjakan dengan produk impor di luar yang sudah ditetapkan itu tidak boleh. Jadi kami sudah mengundang Kemenperin, BPK, lalu kemudian LKPP untuk membantu kami screening mana produk luar negeri yang ada substitusinya. Nah, terhadap produk luar negeri yang sudah ada substitusi PDN-nya, ini tentunya pengajuan untuk belanja non PDN kita tolak. Jadi dari sekian pengajuan permohonan belanja non PDN karena ada substitusi PDN-nya, maka yang belanja non PDN-nya tidak kita setujui. Jadi yang disetujui yang benar-benar ya tidak ada substitusi, dan yang kedua masih dalam lingkup tidak boleh lebih dari 5% anggaran dari 52 dan 53 kami. Lalu kemudian pencatatan e-katalog, e-kontrak ini sangat penting. Ini pun juga kami lakukan dengan pendampingan karena memang belum terintegrasi ya, dan kita harapkan akan segera terintegrasi ya, karena memang belum terintegrasinya antara LKPP dengan aplikasi Sakti ya, sehingga memang harus 2 kali kerja teman-teman PPK kami. Oleh karena itu kami merasa perlu dilakukan pendampingan dan tetap terus-menerus melakukan monitoring dengan kami sajikan mana saja yang masih belum mencatat realisasi atau masih ada gap antara data Sakti dengan data yang dikeluarkan oleh LKPP. Lalu tentunya yang terakhir ya, seluruh itu bisa dapat dipenuhi ya karena memang kita intens melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif kepada pembina kita, dalam hal ini LKPP. Nah, alhamdulillah Pak Haris dan teman-teman ya tidak bosan-bosan ya menerima kami Kumham, dalam hal ini menerima Kabak Layanda kami untuk terus berkonsultasi apa yang harus kami lakukan, langkah apa yang harus kami terapkan agar seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP dapat kita laksanakan. Begitupun juga dengan Kemenperin ya dan Kemenko Marves ya, begitupun juga dengan BPKP dan BPK ya. Ada beberapa kegiatan terakhir kami rakor yang mengundang kementerian lembaga terkait untuk dapat mendampingi kami agar Kumham dapat dengan semangat Pak Menteri Hukum dan HAM didukung oleh Pak Sekjen dapat menjalankan apa yang menjadi amanat yang ditekankan oleh Pak Presiden. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir sangat luar biasa kegiatan business matching yang dilakukan oleh
beberapa kementerian lembaga secara bergilir. Di situ pun juga kami memanfaatkan momen itu. Ya, artinya pada saat kami diundang, kami melihat ya stand-stand, dan apabila produk ada yang cocok dengan kami akan minta supaya perusahaan yang pelaku usaha yang ada di sana untuk berkunjung ke IG UKPBJ Kumham, lalu kemudian kita arahkan agar membuka juga tokonya di e-katalog sektoral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.